Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Saya surprise ternyata. Saya pikir udah pada tinggal skripsi semua ini. Yang semester 8 ini. Masih ada mata kuliah. Kenapa Masih ada jadi yang terlewat. empat-empatnya ikutan semua di sini lagi? Masih ingin bertemu Bapak, Pak. Dan saya surprise. Memang tadinya saya udah males-malesan ngajar sebenarnya nih. Di pagi kelas A nggak ada orang. Saya agak skeptis. Ini hari pertama, minggu pertama apa ada yang mau kuliah apa enggak gitu ya. Surprise tadi. Ini ada Feby. Di Feby yang pertama hubungin saya. Pak, hari ini kuliah. Surprise dia pengen kuliah gitu ya. Saya pikir masih pengen libur semua gitu. Habis itu Marisa lagi. Marisa, Pak, ngapain saya nanya-nanya ITSM gitu. Kan semester 4 loh ini. Ya, Pak, saya semester 8 pengen ngambil. Nah, saya pikir kamu sendiri, rupanya empat-empatnya ngulang ngambil semua. Allah, Rabbi. Ya. Ini yang dari semester 4, Feby, siapa lagi? Yang lain mana? Saya lihat di grup WA yang kamu buat cukup banyak. Sudah di chat, Pak, tapi belum ada yang dibalas, Pak. Ya sudah, apa? Yang mau aja lah ya. Saya pikir materi saya santai-santai aja. Saya pikir hari ini nggak kuliah gitu, saya santai gitu. Saya tinggal bikin laporan aja ke Bu Ade, Bu, hari ini nggak ada yang masuk gitu. Saya pikir begitu. Jadi rame ya, Pak. Ya mau kuliah, alhamdulillah. Saya sih gitu aja. Kalau mahasiswanya mau belajar, saya ngajar. Ya, tapi kalau masa dosennya nunggu setengah jam, 45 menit nggak ada yang masuk gitu ya, udah tutup lagi Zoom-nya. Oke lah ya, nah, mungkin karena di sini yang belum kenal saya cuma satu, Feby, nanya-nanya yang lain aja lah ya. Saya nggak masa kenalan lagi sama orang 4, ini bosen ya. Bolak-balik kenalan lagi gitu ya. Nah, ya sudah, kalau gitu sejujurnya saya sendiri belum terlalu mempersiapkan materi kuliah, ya, karena pertama saya tidak expect kalau hari ini kan kuliah. Saya pikir mahasiswa ini nanti dulu baru kemarin rapat ngurus fakultas gitu ya, rapat akademik, daftar nama dosennya baru dibagi kemarin, jadwal juga baru dibagi. Saya pikir belum ada yang kuliah hari ini. Nah, di selain itu juga saya ini posisi sekarang ini saya sudah 2 minggu nggak keluar rumah. Saya sedang isoman ini. Saya COVID. Ya, asal muasalnya saya sih negatif minggu yang lalu. Tapi isi rumah ini semuanya positif gitu. Saya negatif, tapi setelah berjalan beberapa hari rupanya daya tahan tubuh sudah nggak kuat juga. Akhirnya kalah juga saya, positif juga. Jadi serumah-rumah sekarang ini, ya tapi udah alhamdulillah lebih baik. Sekarang juga kadang-kadang saya masih agak serak-serak saja sedikit. Tapi sudah nggak panas lagi badan. Tapi ya masih masa karantina lah istilahnya. Saya baru hari ke-5 hari ini ya, hari ke-5 karantinanya. Paling tidak katanya 10 hari kalau tidak ada gejala, insya Allah membaik. Nah, Omikron ini mudah menyebar, tapi tidak berat. Ya, terutama bagi yang sudah pernah vaksin. Ya. Ya, alhamdulillah saya sudah booster malah. Jadi saya itu baru tengah bulan yang lalu lah booster. Ya, tapi masih kena juga. Tapi alhamdulillah kenanya nggak terlalu berat gitu. Orang lain sesak napas, saya cuma kayak meriang-meriang demam biasa aja. Baik ya, kita mulai materinya, kuliah kita tentang ITSM. Jadi mungkin hari ini karena baru kuliah perdana sifatnya hanya pengantar dulu ya. Jadi nanti untuk lebih detailnya akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama yang perlu saya informasikan yaitu tentang buku yang kita gunakan ya. Buku yang kita gunakan ini, saya pakai buku ini ya. Sebenarnya ini buku yang
sudah harus diupdate ya. Karena buku ini masih buku ITSM versi 3 ya. Sekarang sudah ada update terbaru versi 4. Jadi kalau kita ikut training, ikut kursus tentang ITSM ya, tentang menggunakan framework ITIL, sudah ada framework ITLL versi 4. Jadi sudah ada update terbarunya. Ya, itu baru di pertengahan tahun 2021 ya, baru sebenarnya ya. Makanya baru beberapa orang saja yang mengikuti training atau kursus-kursus tentang ITSM ini versi terbaru ya. Nah, bukunya ini ITSM ya, tapi masih versi 3. Oke, nanti akan saya bagikan ya. Saya tahu ini nanti terlalu besar nggak kalau saya share di WhatsApp ya. Tapi kalau nanti terlalu besar di WhatsApp, saya akan upload di pakai ini aja, mungkin pakai Edmodo nanti ya. Nanti saya coba dulu nanti. Ini yang lain yang semester 8 sudah masuk semua ke grup WA yang dibuat oleh Feby. Sudah belum? Sudah Pak, sudah masuk Pak. Sudah ya. Nah, nanti saya coba send di sana. Kalau tidak terlalu besar filenya, mudah-mudahan bisa masuk di WA. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya nanti saya upload di tempat lain yang bisa kamu download buku ini. Ya. Jadi buku ini yang kita gunakan sebagai rujukan materi kita, ya. Dan selain itu, sebenarnya saya agak confused dengan kurikulum di Unisti ini ya. Jadi barangkali karena ini fakultas baru, prodinya baru, jadi barangkali persiapannya barangkali belum matang, sehingga saya melihat ada beberapa materi kurikulum itu belum tertata dengan baik. Ya, saya ngajar mata kuliah ini tahun yang lalu, ketika pertama kali saya ngajar di Unisti, ya, bersama dengan yang kalian semester 6 waktu itu di perencanaan strategis ya. Ternyata saya baru sadar di semester kemarin, ya, di semester ganjil yang lalu, bahwa kurikulum kalian ini agak terbolak-balik, ada beberapa hal yang belum tertata ya. Ya, ternyata kalian belum pernah mengenal yang namanya tata kelola IT. Ada nggak mata kuliah tata kelola IT? Hah? Atau pernah belajar nggak sebelumnya? Belum, Pak. Waktu di mana? Kamu yang di BOM baru ini apa namanya? MDC Pak. MDC? Ada nggak tata kelola IT? Tata kelola. Jadi Belum. belajar tentang COVID, framework COVID. Nah, kalau yang ini saya lihat sepertinya belum. Jadi ketika saya ngajar mata kuliah Enterprise Arsitektur semester yang lalu, bersamaan juga saya ngajar IT Risk Management, ya, itu semua nggak paham tentang tata kelola IT. Jadi sebenarnya harusnya belajar dulu tata kelola IT secara umum. Nah, kemudian baru nanti dirinci satu persatu bahwa dalam tata kelola itu ada yang ngurusi service. Nah, ini pelajaran ini, service management. Nanti ada yang ngurusin arsitektur sistem informasi. Namanya mata kuliahnya adalah Enterprise Arsitektur. Ya. Termasuk ada materi tentang risk management. Kita ada mata kuliah risk management nanti semester 5 gitu. Nanti Feby yang semester 4 sekarang, semester depan tuh ada mata kuliah risk management, ada mata kuliah Enterprise Arsitektur. Ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi mata kuliah yang saya ngajarnya, yaitu keamanan sistem informasi.
Nah, itu semua ya globalnya harusnya paham dulu yang namanya tata kelola IT. Jadi kalau nanti Anda berada di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan, di mana di sana ada IT, biasanya ada manajer IT. Ya, orangnya, petugasnya namanya manajer IT. Pekerjaannya apa? Manajemen IT, mengelola teknologi informasi. Nah, pelajaran tentang bagaimana cara mengelola teknologi informasi, itulah yang saya sebut dengan tata kelola teknologi informasi tadi, atau IT governance. Nah, harusnya itu dulu. Ya, jadi nanti sebelum kita masuk ke dalam lebih jauh apa itu IT Service Management, saya akan menyinggung lebih dahulu tentang IT governance. Ya, jadi IT governance itu adalah fundamentalnya bagaimana cara kita menangani IT dalam sebuah organisasi. Nanti tinggal sub-subnya itu ada lagi. Ya, antara lain salah satu subnya itu adalah bagaimana kita mengelola IT sebagai service, sebagai layanan. Itu ITSM nanti tugasnya. Bagaimana kita mengurusi IT, tapi dari perspektif mengelola risiko. Itu pelajaran IT Risk Management, teman-teman semester 5. Bagaimana kita mempersiapkan sistem IT kita sehingga rancangannya tersusun dengan baik, nggak apa ya istilah itu. Kalau orang bikin bangunan rumah, kita itu nyusun rumah itu jelas mulai dari fondasinya di sebelah mana, ya, naruh tiangnya di mana, ya, kemudian masang pintu itu sebagusnya di mana. Nah, itu namanya arsitektur. Nah, jadi sama juga, jangan sampai orang membangun sistem IT itu morat-marit. Jadi kalau perusahaan yang nggak punya arsitektur yang baik, itu pasti sistem IT-nya compang-camping, tambal sulap. Makanya nanti pasti tidak efisien biasanya sistem IT-nya. Ya, yang bagian yang kekurangan sampai katakanlah satu printer dipakai orang 10. Ya, kalau printernya netbook, mending enak tinggal gantian ngeprint kan. Ini printernya dicucuk cabut gitu loh. Lama-lama dol itu namanya portnya itu. Nah, tapi di tempat lain ada yang berlimpah ruah, satu komputer sampai punya printer 3 misalnya. Ya, itu akibat apa? Akibat memang tidak ada perencanaan arsitektur yang baik. Begitu juga server misalnya. Ya, kenapa tiba-tiba ada organisasi? Ya, kalau Pak Ari di KPU Anda nggak ngalamin, tiba-tiba server itu penuh. Ya, pernah Pak pasti. Tiba-tiba penuh, nggak tahu kapan penuhnya gitu. Kalau penuh, tambah hard disk, beli lagi gitu. Beli. Ya. Itu nggak punya perencanaan yang baik. Kenapa? Karena nggak ada arsitektur yang baik. Tapi sebaliknya, kadang-kala kita itu asal beli, pokoknya kalau beli hard disk, oh sekarang kalau nggak tera nggak keren kan? Beli hard disk, wah 2 tera gitu. Padahal isinya film melulu gitu. Nah, artinya memang nggak ada perencanaan yang baik. Nah, makanya perlu ada namanya tata kelola sistem informasi. Nanti kita coba perkenalkan lebih dahulu sebelum masuk materi tentang apa itu service management. Oke ya, jadi ini bukunya. Jadi kalau untuk hari ini, saya akan mulai dulu dengan namanya IT governance tadi ya. Bentar saya ya.
Oke, ya, ini tentang IT governance. Jadi pelajaran IT governance harusnya mata kuliah tersendiri, di mana dia membahas secara umum sebetulnya, ya. Tapi nggak apa-apa lah kita ambil 1 atau 2 pertemuan kan nanti memahami apa itu IT governance. Oke, jadi materi ini saya ambil dari materi punyanya Pak Tony Susanto. Beliau ini adalah ketua itu organisasi Sistem Informasi Indonesia, ya, apa namanya itu, ya. Ini dosen PS, ya, Pak Tony Susanto. Ya, IT governance, ya. Jadi mungkin pernah mendengar istilah, ya, yang serupa tapi tak sama, ya. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama, tak sama tapi serupa. Ini ada 3 istilah yang mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara umum, artinya kalau kita masukkan dalam Google Translate seperti biasa gitu, ya, kamu dapat buku atau materi terus kamu masukkan dalam Google Translate, 3 istilah ini, 1 manajemen, 2 government, 3 governance, itu kemungkinan besar diterjemahkan sama. Jadi memang bahasa Inggris itu terkadang untuk hal-hal tertentu dia membedakan penggunaan kata, ya, karena dia ada maksud yang berbeda. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sama semua gitu. Ada kata-kata manajemen, governance, sama governance. Kalau kita jadikan bahasa Indonesia mengelola, mengurus. Jadi bahkan dalam bahasa Indonesia, manajemen itu yang bahasa Inggrisnya pakai T, dengan sederhana dihilangkan T-nya. G jadi J, manajemen, gitu aja langsung. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan. Sehingga kadang-kadang kita sudah menerjemahkan manajemen jadi manajemen, tapi kita nggak ngerti maksudnya apa. Ya. Sekarang apa bedanya manajemen, government dengan governance? Oke. Jadi secara maknawi, ya, governance itu artinya tata kelola. Tata kelola. Di mana maksud dari tata kelola itu adalah suatu rangkaian proses atau suatu kebijakan atau aturan atau cara atau budaya dalam mengurusi sesuatu, dalam mengelola sesuatu. Itu yang dimaksud dengan tata kelola. Yang bahasa Indonesia tata kelola, yang bahasa Inggrisnya adalah governance. Sementara government, ya, bahasa Inggris government, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah. Maksud pemerintah di sini adalah lembaga yang mengelola. Ya, jadi maksudnya merintah itu mengelola. Jadi kalau kita ngomong government atau pemerintah, itu maksudnya orang yang menjalankan proses tata kelola. Orang, kalau orangnya orang, atau badan, atau organisasi, atau lembaga yang menjalankan. Sementara istilah manajemen, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya pimpinan.
Makanya orang yang menjalankan fungsi manajemen disebut manajer, orang yang memimpin. Jadi, sekarang mari pahami governance sebagai suatu prosedur, sebagai suatu proses, sebagai suatu aturan yang disebut dengan tata kelola. Siapa yang menjalankan proses itu? Siapa yang menjalankan fungsi mengelola itu? Itulah yang disebut pemerintah atau government. Atau lembaganya atau badannya. Namun jangan lupa, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga, tidak semua orang jadi pimpinan. Ya. Maka dalam government, tidak semua jadi manajer. Yang jadi manajer itu adalah pimpinan. Jadi manajemen itu adalah pimpinan. Siapa mereka? Yaitu yang menjalankan fungsi manajemen. Yang menjalankan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi kepemimpinan, fungsi pengendalian. Kita ingat ya, pelajaran manajemen. Saya yakin Anda semester 1 masih belajar dasar manajemen atau dasar teori organisasi, bahwa manajemen itu POAC, P-O-A-C, P-O-A-C, POAC, planning, organizing, actuating, atau directing, atau leading, ya. Dan terakhir C adalah controlling. Nah, yang menjalankan fungsi itu disebut pimpinan. Dalam hal ini manajer. Nah, itu disebut dengan manajemen. Jadi nanti kita akan sering ketemu dengan istilah IT governance, Information Technology Governance, ya, tata kelola teknologi informasi. Artinya apa? Bagaimana proses, bagaimana aturan, bagaimana kebijakan dalam mengelola teknologi informasi. Itu namanya IT governance. Tapi kalau IT manager, orang yang jadi pimpinan dalam bidang IT. Jadi jangan kebalik-balik lagi ya sekarang. Oke. Next ya. Yang sering kebolak-balik itu governance sama governance ya. Jadi sekali lagi, governance adalah tata kelola, government ada pemerintahan atau lembaganya. Ya, jadi pemerintahan itu bisa lembaganya, badannya, atau mungkin orang yang jadi pemerintah. Ya. Oke. Jadi government itu diadakan, pemerintahan itu diadakan untuk menjalankan fungsi governance. Jadi misalnya Mas Ari sebagai orang KPU. KPU-nya sebagai sebuah lembaga. Itu adalah government. Tugasnya menjalankan tata kelola pelaksanaan pemilu. Tata kelolanya, bagaimana melaksanakannya, itu governance. Prosedurnya, mekanismenya. Kalau ada ketua KPU, maka dia adalah manajer di situ. Dia adalah manajemen. Oke, jadi istilah government itu pemerintah, orang yang menjalankan tugas tata kelola. Jadi government menjalankan tugas governance.
Governance itu cara kerjanya. Sehingga kalau ada istilah corporate governance, atau bahasa Indonesianya tata kelola korporat, bahasa Indonesia kan korporat itu, betul C jadi A itu ya. Ini itu enak banget menerjemahkan korporat ya, dari corporate bahasa Inggris gitu ya. Itu artinya apa? Adalah sebuah prosedur, sebuah cara bagaimana prosedur menjalankan fungsi mengelola sebuah perusahaan, sebuah korporasi. Lagi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sehingga kita mengenal istilah ya, ada good corporate governance. Maksudnya adalah ada cara yang baik dalam mengelola sebuah korporasi. Kira begitu lebih kurangnya. Jadi good corporate governance itu adalah petunjuk atau tata cara bagaimana mengelola korporasi atau perusahaan atau organisasi dengan cara yang baik. Dengan prinsip-prinsip yang baik. Begitu juga kalau kita terapkan istilah itu pada pemerintahan, maka akan muncul istilah good governance. Ya. Sebuah tata cara bagaimana mengelola pemerintahan dengan cara yang baik. Oke, sampai sana. Yang saya ingin garis bawahi adalah tolong maknai, tolong pahami arti kata governance itu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan sampai di sini? Governance itu bermakna ya suatu petunjuk, suatu kaedah-kaedah bagaimana cara mengelola sesuatu dengan cara yang baik. Jadi sudah ada semacam petunjuk lah. Kalau Anda ingin selamat, ikuti cara saya. Kira-kira begitu. Kenapa? Cara saya ini sudah teruji. Jadi kalau good corporate governance, nah kalau perusahaan Anda ingin baik, ikuti cara begini. Good governance, kalau pemerintahan Anda ingin baik, ikuti cara ini. Kira begitu. Ya. Sehingga kita sampai pada istilah IT governance. Apa sih IT governance itu? Dengan definisi yang sama seharusnya, kalau tadi good corporate governance adalah tata cara mengelola perusahaan dengan baik. Good government governance adalah tata cara mengelola pemerintahan yang baik. Maka lebih kurang ya. IT governance juga bermakna demikian. Adalah kalau Anda ingin mengelola IT Anda dengan baik, nah begini cara. Saya kasih pemahaman aja. Masalah nanti mau definisi yang lengkap, nah Anda baca aja di sini. Ini definisi menurut macam-macam ya. Paling tidak ada tiga pendapat ahli di sini definisi apa itu IT governance. Tapi lebih kurang maknanya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, saya tidak terlalu penting bagi saya definisi menurut siapa yang harus Anda hafal, tapi pemahaman maknanya itu yang jauh lebih penting. Jadi IT governance itu adalah sebuah tata cara, ya, sebuah petunjuk, sebuah kaedah-kaedah yang membantu kita untuk dapat mengelola IT dengan baik. Ya. Lebih kurang demikianlah ya. Jadi tolong dipahami apa yang dimaksud IT governance demikian. Ya, tapi kalau untuk lebih rincinya silahkan baca di definisi-definisi yang ada di sini. Paling tidak di sini ada 3 definisi tentang apa itu IT governance. Ya. Jadi sekali lagi,
IT governance adalah sebuah framework ya, atau petunjuk praktis ya, tentang bagaimana mengelola IT dengan baik. Nah, dengan demikian, selanjutnya akan ada dua istilah yang serupa tapi tak sama. Setelah Anda paham apa itu IT governance adalah tata cara mengelola IT. Ini saya katakan tadi, kalau kita terjemahkan langsung, masukkan Google Translate, pasti terjemahannya sama. Coba, nggak saya coba aja. IT governance, kamu terjemahkan dengan IT management di Google Translate. Bahasa Indonesianya sama aja. Harusnya dia serupa tapi tak sama. Ya, itu sebab kenapa dalam bahasa Inggris dia menggunakan dua istilah yang berbeda. Yang satu menggunakan istilah governance, yang satu menggunakan istilah manajemen. Untuk kita pahami, ya, makna governance jauh lebih luas dari sekedar manajemen. Ya, makna governance itu jauh lebih luas dari sekedar manajemen. Sebab kalau manajemen itu seperti saya katakan tadi, manajemen itu cuman POLC. Planning, organizing, leading, dan controlling. Hanya itu. Asal sudah menjalankan planning, menjalankan organizing, menjalankan leading, menjalankan controlling, sudah melaksanakan manajemen. Tapi belum tentu melaksanakan governance. Ya. Jadi di sini IT governance itu jauh lebih luas dari sekedar manajemen TI. Ya. Kenapa? Karena manajemen TI ya, itu hanya fokus pada urusan internal dan waktu sekarang. Jadi kalau manajemen fokusnya ya, ruang lingkupnya itu pada urusan internal dan sekarang. Dia nggak mikirkan besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Enggak. Pokoknya sekarang lancar. Bagus. Coba kalau kita pakai istilah manajemen. Ya. Manajemen keuangan bagus. Artinya apa? Sekarang perencanaan anggaran baik, pengelolaan anggaran baik, ya, yang ngaturnya baik, pengendalian kontrolnya baik. Sekarang, tahun depan, ya lain lagi ceritanya. Mungkin kacau tahun depan. Ya. Karena manajemen itu ngomongnya sekarang. Gitu. Tapi kalau kita ngomong governance, tata kelola, pertama dia lebih luas. Ya. Kenapa dia lebih luas? Karena yang difikirkan tidak cuma sekarang, tapi juga masa mendatang. Yang dipikirkan tidak sekedar urusan internal, tapi yang jauh lebih penting adalah kebutuhan pelanggan. Sekarang saya ngasih contoh lagi. Saya paling enak kalau ngajar ada di kelas ada Pak Ari, ya, karena contohnya paling gampang. Kasihnya jadinya. Ya? Coba. Kalau Pak Ari di KPU, ya, hanya ngurusin internal saja, kira-kira Pak Ari mau bikin server dengan kapasitas berapa besar, cara ngitungnya gimana?
Mana? Hah? Server untuk Apa saja lah, apa saja. Pokoknya sebentar pengen bikin server gitu. Nah, bikin server katakan. Whatever lah yang dipakai di KPU misalnya. Gimana cara ngitung kebutuhannya? Ini server nanti kira-kira perlu hard disk berapa besar ya? Gimana cara ngitungnya? lihat kebutuhannya dulu, Pak. Nah, gimana cara kita kebutuhan? Hah? Nah, ini yang saya bilang. Kalau kita hanya ngomong manajemen, maka perspektifnya adalah user saya berapa orang, pegawai saya berapa banyak, ya. Nanti butuh tukang input datanya berapa banyak. Itu kebutuhan internal. Dan sekarang ngomongnya itu. Ya. Tapi kalau kita ngomong dalam perspektif tata kelola, Bapak tidak bisa hanya sekedar begitu, karena Bapak harus pikirkan bahwa server itu mau dipakai berapa kali pemilu. Hah? Mau dipakai berapa kali pemilu? Apakah tiap kali pemilu beli baru server itu, atau Anda sudah bayangkan bahwa servernya akan dipakai sampai 2030 misalnya. Kira-kira 2030 itu partai peserta pemilu berapa banyak? Tambah banyak atau tambah sedikit? Pemilih yang harus diinput dalam daftar calon pemilih itu berapa banyak? Kira-kira kalau saya nyimpen data, untuk data peserta pemilu bukan hanya tahun 2024, tapi 2029 misalnya nanti. Itu udah ganti server baru apa belum? Itu yang disebut dengan tata kelola teknologi informasi. Dan ngomong itu dari kebutuhan pelanggan. Siapa bakal jadi user teknologi ini? Ya, kalau dalam pemilu tentunya yang namanya pelanggan di sini, ya, user itu bukan hanya pegawai KPU. Karena bisa jadi nanti partai yang akan mengisi calon calegnya itu nginput daftar namanya dari partai masing-masing misalnya. Cukup dikasih link, mereka nginput sendiri. Partainya tambah banyak juga calonnya. Kemudian yang pasti yang selalu bertambah itu adalah daftar pemilih gitu. Daftar pemilih itu, maaf kalau bahasa saya, jangan enak mudahnya petugas KPU nginput data aja. Pikirkan gimana enaknya masyarakat memeriksa apakah namanya sudah terdaftar apa belum. Nah, gitu. Kalau daftar pemilih itu masih dibuat berdasarkan gimana caranya supaya petugas KPU mudah input data pemilih, nah, berarti belum pakai konsep governance. Masih ngomongnya manajemen. Bagaimana cara mudah seluruh masyarakat bisa tahu namanya, NIK-nya, sudah terdaftar sebagai calon pemilih apa belum? Itu satu. Dua, saya sudah terdaftar, Pak, tapi saya mau pindah. Gimana? Saya dari Palembang mau pindah ke Surabaya, misalnya. Gimana caranya? Repot nggak mindah-mindahin gitu? Kan sampai nanti di Palembang terdaftar, mau lapor di Surabaya nggak bisa. Pas pemilu katanya harus balik lagi ke Palembang. Kan repot. Whatever itu ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang dimaksud dengan tata kelola teknologi informasi tidak sekedar mengelola dalam pengertian yang
simple dan yang sederhana seperti manajemen. Kalau manajemen itu yang penting ya tadi ada planning, ada organizing-nya, ada leading-nya, ada controlling-nya, sudah menjalankan fungsi manajemen. Tinggal paling-paling dipertanyakan gimana kualitas planning-nya, ya, bagaimana kualitas organizing-nya, bagaimana kualitas leadership-nya, bagaimana kualitas controlling atau pengawasannya, paling-paling itu. Tapi masalah ada atau tidak fungsi itu sudah ada. Dia sudah menjalankan fungsi manajemen. Nah, inilah sebab kenapa saya memandang perlu kita semua orang sistem informasi harus paham konsep seperti ini. Ya, memang ini sesuatu yang abstrak, tapi harus kita pahami sebagai pola pikir bahwa IT itu nggak sekedar bahwa ini ada alat, ada kabel, ada komputer, colok-colokin hidup gitu loh. Ya. Begitu juga pelayanan. Nanti kita ngomong tentang pelayanan ya. Service management ini tentang pelayanan IT. Ya. Pelayanan itu bahwa bukan sekedar di komputer hidup bisa ngeprint, bukan itu gitu loh. Nggak sekedar itu. Ada jauh yang lebih kompleks lagi. Ya, jadi di sini bisa kita lihat perbandingan antara manajemen sama governance. Ya. Jadi kalau kita IT manajemen, artinya orang yang bertugas menjadi pengelola IT. Ya. Sementara IT governance, ya, itu lebih kepada pengelolaan yang jauh lebih luas dari sekedar memanajemen. Jadi kalau IT manajemen itu mekanismenya ada di lingkup unit IT-nya. Unit yang ngurusin komputernya, maka biasa disebut departemen IT. Tapi kalau kita ngomong governance, ini harus bersifat korporasi atau organisasi secara menyeluruh. Jadi kalau kita ngomong IT governance, itu bukan cuma tanggung jawab orang IT, tapi keseluruhan organisasi. Ya. Nanti keputusan-keputusan dalam membuat keputusan, ya, itu tentunya juga akan berbeda. Kalau IT manajemen sifatnya spesifik hanya di teknologinya saja, sementara kalau kita ngomong IT korporasi itu akan berdampak kepada perusahaan atau organisasi secara menyeluruh. Ya. Orientasinya tadi, kalau yang manajemen untuk saat ini dan jangka pendek, now dan short term, ya. Tapi kalau governance mulai dari now sampai yang akan datang ke depan, dan itu adalah jangka panjang. Dan seterusnya ya, ini bisa dibaca ya di situ. Oke. Jadi kalau kita coba grafikkan ya dalam gambar supaya mungkin lebih mudah dipahami, kita lihat sini bahwa kalau bicara tentang IT manajemen saja, maka dari orientasi waktu dia hanya bicara tentang saat ini saja. Dan ruang lingkupnya hanya ruang lingkup intern. Tapi kalau kita ngomong tentang IT governance, ya, orientasi waktunya itu bersifat sekarang dan akan datang ke masa depan, ya. Sementara orientasi bisnisnya nggak cuman masalah internal, namun juga eksternal. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Sehingga pertanyaan berikutnya mudah-mudahan bisa terjawab, ya. Mengapa kita
membutuhkan yang namanya IT governance atau tata kelola teknologi informasi. Kenapa kita membutuhkan? Ya. Ini perlu jawab. Coba dipelajari. Mengapa kita butuh yang namanya tata kelola teknologi informasi? Kenapa nggak cukup cuma ada manajemen teknologi IT saja? Gitu? Ya, mengapa itu dibutuhkan? Coba dicari jawabannya. Ya, nah antara lain beberapa jawabannya itu mengapa kita butuh, tentunya karena penting. Kenapa dia penting? Inilah beberapa alasannya. Ya, beberapa alasannya. Tidak akan saya bahas satu persatu ya, ini silakan dibaca gitu. Ya. Sebaliknya dari sudut yang berlawanan, kalau kita abaikan atau enggak kita urusi, kita perhatikan, kita biarkan saja, ya, tata kelola IT itu enggak kita urusin dengan baik, ya, akibatnya apa? Akibatnya. Jadi coba tolong dipelajari, dicari jawaban, ya, mengapa kita butuh tata kelola IT. Kenapa kita butuh tata kelola IT? Ya, dengan cara melihat apa pentingnya tata kelola IT. Yang kedua, apa akibat kalau kita abaikan, kalau kita tidak kelola. Apa akibat? Oke. Mudah-mudahan nanti dengan memahami pentingnya apa dan akibatnya apa kalau diabaikan, Anda jadi paham mengapa kita butuh yang namanya tata kelola IT. Nanti bisa menyadari sepenuhnya apa manfaat daripada tata kelola IT. Coba buat analisa, ya, pada bisnis-bisnis yang punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi informasi. Jadi artinya karena dia punya ketergantungan yang sangat tinggi, artinya kita harusnya di situ terlihat dengan jelas peran pentingnya teknologi informasi terhadap keberlangsungan bisnis tersebut. Sehingga kalau dia tidak dikelola atau diabaikan tata kelola IT-nya itu, dampaknya signifikan. Ya. Saya yakin bagi yang sudah kerja, ya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang sangat didominasi oleh teknologi IT, kalian bisa merasakan apa pengaruh teknologi itu. Apa jadinya kalau teknologi informasi di tempat Anda bekerja itu kacau. Siapa? Tapi persoalannya Pak Ari, ini balik lagi contoh ke Pak Ari lagi, ya. Indonesia itu dari tahun 55, kita sudah pernah pemilu tahun 55, pemilu pertama. Ya, tahun 55 loh. Jangan kata komputer, TV aja belum ada zaman itu. Televisi aja belum ada. Tahun 55 itu. Dan jumlah partainya auzubillah min zalik, jumlahnya banyak banget. Tapi sukses pemilu tahun 55. Tapi sekarang bayangkan kalau kita mau pemilu tahun 2024 ada komputer. Seperti apa jadinya? Ya. Jadi seharusnya ya
Pak Ari bisa merasakan bagaimana rasanya seandainya teknologi informasi di KPU tidak dikelola dengan baik. Nah, nanti baru kita masuk ke dalam lagi bagaimana memberikan layanan yang baik, ITSM. Bagaimana menghadapi resiko-resiko, itu IT risk management. Ya. Bagaimana menyiapkan infrastruktur teknologi yang baik, itu enterprise arsitektur. Nah, itu ada mata kuliahnya sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Bagaimana menyiapkan keamanan? Ya, keamanan. Mata kuliah keamanan. Security. Semester 5 itu kemarin. Siapa yang ngajar itu kemarin itu? Nah, sebenarnya itu adalah rincian atau detail dari cara mengelola teknologi informasi. Tapi prinsip dasarnya adalah tata kelola teknologi informasi. Ya. Perguruan tinggi, coba. Unisti saja, biar segimana-gimananya Unisti, yang katanya ya apalagi kita di Fasilkom ini baru berdirilah, orangnya masih kurang lah, whatever, tapi tetap ujung-ujungnya kita perlu sistem informasi. Walaupun istilahnya kalau bahasa Palembangnya terbegoyot, dikit-dikit tapi disiapkan, harus ada. Bayang nggak kamu seandainya kita ini nggak ada support teknologi untuk kuliah di zaman yang COVID ini? Gimana kita, ya? Sementara kita boleh kumpul, nggak boleh masuk offline, ya? Ngisi KRS masih harus pakai kertas misalnya, dan sebagainya lah, ya. Oke, ya. Sehingga dalam tata kelola IT itu ada prinsip-prinsip yang harus kita penuhi. Ya. Jadi teknologi informasi karena itu dibutuhkan, maka dia harus diadakan. Ya. Suka tidak suka harus kita adakan. Kalau sudah diadakan, harus dioperasionalkan. Dan kebutuhan itu tidak statis. Dia selalu perlu untuk dikembangkan. Kenapa? Karena kebutuhan bisnis selalu berkembang. Ya. Kemudian, manajemen harus merupakan bagian dari tata kelola. Jadi manajemen itu adalah bagian dari tata kelola. Manajemen bagian dari governance. Karena dari awal kita sudah sama-sama sepakat governance lebih luas dari sekedar manajemen. Tapi dia tidak lepas. Dengan kata lain, manajemen itu bagian dari governance. Nah, ini yang harusnya sama-sama dipahami. Bahwa ketika kita ngomong tentang governance, ya, governance itu bukan sekedar tugas orang IT. Tapi governance itu melibatkan semua level manajemen. Nggak cuman orang IT saja. Ya. Oke. Ya. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan atau dalam tata kelola IT ini ya lebih kurang seperti inilah ya. Silakan dibaca ya. Jadi kalau Anda punya teknologi, maka hal pertama yang harus
terjadi bahwa hadirnya teknologi membuat efisiensi. Jangan terbalik, sejak beli alat baru, tambah besar biaya yang keluar. Oh, itu salah besar. Ya. Ya. Saya kalau menjelaskan hal ini selalu menggunakan contoh yang sama. Apa contohnya? Contohnya kantor dulu punya mesin tik. Ya, kantor punya mesin tik. Kalau saya punya staf administrasi, saya bilang, Pak, tolong buatkan surat ini. Langsung si pegawainya ketik cetak, ini Pak, jadi. Suratnya langsung. Dia ngetik, cetak, jadi. Gitu. Waktunya 5 menit misalnya. Sekarang, kalau laptop atau PC hanya tidak lebih dari pengganti mesin tik saja, maka yang ngetik surat tadi pun sama waktunya 5 menit juga. Tapi setelah 5 menit, suratnya jadi belum? Belum, karena belum di print. Tidak ada ini ya Pak ya, apa namanya, server. Ya, itu saya bilang, kalau komputer hanya sekedar menjadi pengganti mesin tik. Orang menggunakan mesin tik bisa jadi ada salah ketik, sehingga harus ganti kertas. Bayangin, kalau sudah pakai printer, masih habis kertas 5 lembar untuk 1 surat. Gara-gara salah ngeprint. Tambah efisien, dapat tambah boros. Tambah boros. Harusnya lebih efisien. Karena apa? Karena sebelum itu di print, sudah kelihatan mana yang salah. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak sekali 2 kali ketemu, zaman saya masih kerja dulu, ada staf ketika saya suruh bikin surat, sudah jadi printannya, kok ada salah ketik, ada typo, kan konyol. Harusnya kan mesin komputer itu membuat kita bisa membaca apa yang tertulis sebelum kita print, sehingga kelihatan mana yang salah apa enggak. Sehingga dengan selembar kertas cukup, nggak bakal salah. Karena yang di-print ini sesuatu yang sudah pasti benar. Sehingga yang saya maksud adalah, kalau mental tidak berubah, hanya mengganti mesin tik menjadi mesin komputer, penggunaannya tidak lebih hanya untuk ngetik saja, maka tidaklah terjadi namanya efisiensi. Jadi seharusnya hadirnya komputer, hadirnya teknologi membuat kita lebih efisien sehingga bisnis bisa lebih. Kira begitu cara baca slide ini. Selanjutnya sama lah. Oke. Nah, ini baru masuk ke selanjutnya ya. Kalau kita bicara tentang fokus area di dalam tata kelola, ini saya katakan tadi, ya. Nanti kalau kita rincikan lebih detail, maka akan masuk ke mata kuliah yang berkenaan masing-masing, ya. Jadi konsep tentang pemahaman tata kelola ini dulu harusnya dipahami, baru setelah itu kita masuk ke hal yang lebih rinci. Jadi secara keseluruhan,
Kalau kita ngomong tata kelola IT, maka bidang-bidang yang harus menjadi perhatian kita itu nggak cuma satu, tapi menyeluruh. Ketika kita bicara tentang ruang lingkup yang harus dikelola dalam tata kelola IT, itu akan berkenaan dengan hal-hal ini. Nah, saya yakin ini yang semester 8, yang disebut IT Strategic Alignment, harusnya sudah paham. Kita sudah belajar tentang perencanaan strategik, IS. Ya, semester 6 yang lalu, dan saya juga itu. Jadi kita bisa menyusun sebuah perencanaan strategik yang selaras, yang alignment, yang selaras, ya, karena kita menyelaraskan itu sebagai bagian dari sebuah tata kelola. Berikut, kita tahu bahwa perencanaan IT strategik yang selaras itu tujuannya supaya apa? Supaya teknologi IT mampu memberikan nilai. Maksud nilai itu adalah sesuatu yang valuable, sesuatu yang berharga, ada maknanya. Nah, disinilah sebenarnya peranan daripada service management. Jadi service management itu adalah bagaimana kita mendeliver nilai-nilai yang berharga bagi pengguna sebetulnya. Jadi perencanaan yang baik, yang strategik, perencanaan strategik yang baik, yang selaras, ya, align itu artinya selaras, bermaksud supaya teknologi itu ada value yang diberikan. Ada value. Dan nilai, ada layanan. Tapi ketika kita mendelivery value, tidak lupa memperhatikan resiko-resiko yang muncul. Sehingga muncul bidang ilmu risk management. Dan satu lagi tentunya adalah bagaimana IT itu bisa memberikan yang terbaik. Ya, dia akan terukur kualitasnya, dia akan terjamin kualitasnya. Sehingga muncullah yang namanya performance measurement, pengukuran kinerja. Yang akan dievaluasi, yang hasilnya kembali digunakan untuk merencanakan strategi IT lagi. Inilah sebenarnya 4 bidang utama dalam tata kelola IT. Jadi IT Strategic Alignment itu sebenarnya pelajarannya semester 6, IT Strategic Planning. Ya, yang IT Value Delivery, itulah yang pelajaran kita sekarang, ITSM. Semester 4. Semester 5, Risk Management. Nah, yang performance measurement nggak tahu nih, ada mata kuliah tentang quality management nggak? Ya. Makanya saya pandang perlu sebelum masuk materi ITSM-nya, kalian harusnya dapat dulu mata kuliah tata kelola ini harusnya. Jadi harusnya kalau tata kelola ini semester 4, harusnya semester 3 sudah diperkenalkan tentang tata kelola IT. Harusnya ada mata kuliah sendiri harusnya. Tapi ya, saya katakan tadi karena mungkin kurikulum di Unisti ini masih belum fix ya. Masih belum masih terbolak-balik mata kuliahnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi strategic alignment itu memastikan hubungan perencanaan. Ya.
Ingat, kalau masih ingat yang saya ajarkan di kelas IT Strategic Planning semester 6 yang lalu adalah kata kuncinya adalah bagaimana menyelaraskan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan teknologi. Dan ingat, tugas teknologi adalah alat. Teknologi adalah tools untuk mencapai target bisnis. Jangan kebalik. Jangan teknologi menjadi utama, bisnis ngikutin. Salah ya. Teknologi adalah alat untuk membantu bisnis. Value delivery. Ya. Jadi artinya proses teknologi informasi itu ya wajib memberikan value. Jadi saya kasih contoh tadi. Kalau hadirnya komputer, nggak ada bedanya dengan mesin tik saja. Ngapain harus pakai komputer gitu? Mending pakai mesin tik aja. Kalau nggak ada beda antara hadirnya komputer itu dengan sebelumnya. Gitu. Harusnya ada value-nya, ada perbedaannya. Di mana letak perbedaan? Bahwa hadirnya sebuah layanan teknologi informasi membuat apa? Menjadi lebih apa? Lebih baikkah? Lebih efisienkah? Lebih murahkah? Lebih cepatkah? Terserah. Yang penting ada value-nya. Ya, nggak sekedar bahwa itu kita beli barang terus fungsinya sama aja. Sama dengan kompor. Apa bedanya kamu punya kompor pakai kayu bakar? Apa bedanya dengan kompor minyak tanah? Apa bedanya kamu pakai kompor gas? Apa bedanya kamu pakai kompor listrik? Kalau nggak ada bedanya. Kurang seperti itulah ya. Nah, kita ketika menggunakan teknologi, ada nilai tambahnya, ada value-nya yang diberi. Ini lebih kurang nanti ITSM itu seperti itu ya. Bagaimana kita memikirkan menggunakan teknologi supaya ada value-nya nanti. Ada service yang kita berikan, ada layanan yang diberikan. Ya. Ya, ini resource management tadi ya. Risk management juga nanti ini mata semester 5 tentang manajemen risiko dan masih dengan tahun depan, semester depan ya. Dan terakhir adalah tentang pengukuran kinerja. Ya, pengukuran kinerja atau performance management. Jadi intinya kita itu harus tahu bahwa hasil yang kita peroleh itu lebih baik atau lebih buruk. Bisa terukur. Ya. Kalau lebih baik, di mana letak baik? Kalau lebih buruk, ada penurunan, salahnya di mana? Itu tugas itu ya. Tugas measurement itu supaya bisa diukur. Oke, bicara tata kelola sangat luas, ya. Dan model yang digunakan supaya kita bisa melakukan tata kelola dengan baik itu sebetulnya banyak. Ya, ini ada 6 contoh ya, model yang digunakan dalam melakukan tata kelola. Ya. Nah, tapi ada yang populer, ada yang tidak. Ada yang banyak digunakan orang, ada yang hanya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Ya. Nah, jadi ini semua masuk dalam kelompok model tata kelola. Nah, cuman misalnya yang pertama ITLL. ITL itu IT Infrastructure Library. Ya. Ini adalah model tata kelola. Tapi dia biasanya dominan hanya mengurusi
tata kelola untuk layanan. Ya. Ada COVID. Nah, COVID ini yang umum. Hampir semua hal dibahas dalam COVID. Sehingga yang nomor 4 ini yang paling populer kalau kita ngomong tata kelola IT secara menyeluruh, secara umum. Kalau kita ngomong ITLL, itu juga ngomong tata kelola, tapi dia ngomong tata kelolanya ringkas, karena dia lebih fokus kepada bagaimana cara service saja, service management. Ya. Ada lagi TOGAF, ini nomor 6 yang TOGAF. TOGAF itu The Open Group Architecture Framework. Ini TOGAF. Ini juga model tata kelola. Tapi TOGAF ini lebih dominan fokusnya ngurusin arsitektur. Yang lain nggak banyak dibahas. Dia lebih dominan untuk ngomong arsitektur enterprise. Ada lagi dulu, ini dulu ya, zaman saya baru-baru S2 tahun 2000, tahun 2000-an ini. Itu terkenal Zahman. Boleh dikatakan Zahman ini adalah framework awal-awal tentang bagaimana tata kelola IT. Ini dulu. Tapi sekarang barangkali sudah jarang digunakan. Kenapa? Ya, namanya perkembangan zaman selalu ada yang terbaru. Tapi kalau untuk fundamentalnya, Zahman ini cukup populer dulu. Ya. Ada lagi COSO. COSO ini juga banyak dipakai orang. Ya. Oke, ya. Sementara kalau ISO, jenisnya macam-macam. Ya. ISO ini. Tinggal ISO berapa tuh banyak. Tapi ISO ini biasanya lebih kepada standar dia. Ya. Namanya standar itu biasanya digunakan untuk mengukur biasanya, membandingkan. Bagus apa tidak misalnya. Ya, ini mungkin nanti silakan dibaca sendiri ya. Penjelasan apa itu ITLL ya. Nah, ini ITLL ini yang seperti saya katakan tadi, sebenarnya inilah yang bakal dipakai dalam ITSM, ya, IT Service Management. Dia lebih fokus kepada urusan service ya. Dan bahas di materi berikutnya lah ya tentang. Sementara kalau yang ISO 17799 ini lebih kepada security, keamanan. Lebih fokusnya ke sana. Keamanan dari teknologi informasi. Nah, sementara kalau COSO ini dia merupakan juga tata kelola teknologi informasi, tapi fokusnya lebih kepada dampak finansial, dampak keuangan. COSO ini. Ya, COSO itu luas digunakan ya. Ini juga nanti ada dalam manajemen resiko ya, COSO ini ada dipakai orang juga. Risk management. Oke, mungkin saya skip aja ini ya. COVID ya. Nah, kalau COVID ini lebih umum ya. Dan ini yang banyak digunakan untuk membuat model tata kelola teknologi informasi secara umum ya. Oke. Saya pikir ini sepintas saja dulu. Nanti selanjutnya akan kita bahas apa-apa saja ya. Saya pikir ini hal-hal yang mungkin jadi fokus hariannya ya. Nih, masih ingat nih?
Kalian yang semester 8 ya, bagaimana menyelaraskan teknologi dengan bisnis. Strategic alignment. Prinsipnya sederhana. Bagaimana teknologi selaras dengan bisnis. Kata kuncinya, teknologi adalah tools, alat untuk mensukseskan bisnis. Jadi jangan terbalik. Jangan bisnis ngikuti teknologi, tapi teknologi ngikutin bisnis. Teknologi mendukung bisnis. Ya. Yang kedua, ya, tadi seperti saya katakan, poin kedua adalah value. Gimana caranya hadirnya teknologi informasi, ya, itu memberi manfaat atau value. Maksud dari memberi manfaat atau value adalah hadirnya teknologi informasi itu mendukung tujuan bisnis. Ya, itu yang maksud dengan IT value delivery. Hadirnya teknologi IT mendukung ya pencapaian tujuan bisnis. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, bahwa fokus yang harus dikelola dalam tata kelola IT adalah bagaimana kita siap menghadapi resiko. Siap menghadapi resiko itu artinya apa? Sebelum terjadi sesuatu yang buruk, kita sudah prepare. Kita sudah melakukan mitigasi. Sedapat mungkin nggak terjadi resiko itu. Tapi kalaupun sampai terjadi, maka kita tekan resiko itu serendah-rendah. Itulah fungsi dari IT risk management. Dan yang terakhir dalam tata kelola adalah pengawasan, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan bahwa semua output itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sisi positif. Kita berharap output itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari sisi negatif, seandainya terjadi hal-hal yang tidak sesuai, itu terdeteksi. Makanya terukur, dievaluasi, dimonitor. Dengan kata lain, kalau terjadi deviasi atau penyimpangan dari target, itu terdeteksi. Tahu kalau ada hal-hal yang tidak sesuai. Kalau perumpamaannya itu, kita bisa tahu ada dinding kapal yang bocor. Sehingga masih ada waktu untuk menampal. Jangan perahu sudah mau karam, baru ngerti kalau air sudah masuk. Telat namanya. Ya, memang kadang-kadang tidak selalu semua itu sempurna. Bisa saja ada hal-hal negatif yang terjadi. Ya. Nah, tapi itu bukan berarti sesuatu yang haram atau sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Bisa saja terjadi sesuatu yang buruk itu, tapi ketika dia baru terjadi dalam tahap yang masih bisa tangani, sudah terdeteksi. Nah, itulah fungsi monitoring dan evaluasi. Nah, bahasa gampangnya, kalau mobil itu, jangan nunggu sampai kita lagi ngebut, remnya belum, baru sadar kalau remnya belum. Seharusnya sebelum kita jalan, kita udah tahu, oh ini ternyata rem sudah mulai ada pakem gitu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa rem ini sudah mulai tidak pakem, paling tidak kita nggak ngebut. Ya. Kalaupun memang kejadian, paling tidak masih sempat lompat dari motor. Karena jalannya tidak terlalu ngebut.
Tapi kita nggak pernah tahu kalau rem itu belum, ya percuma kita ngapain juga kalau ternyata dalam kondisi kecepatan tinggi kita baru sadar kalau rem kita belum. Ya. Jadi begitulah fungsi tata kelola IT. Ya. Tadi ada 4 yang utama tadi supaya ada perencanaan strategik yang selaras, ya, alignment antara teknologi dengan bisnis. Yang kedua, hadirnya teknologi membawa nilai atau manfaat yang sifatnya mendukung pencapaian target bisnis. Yang ketiga, kita mampu memitigasi dan menekan risiko. Dan keempat, mampu memonitor dan mengevaluasi semua output dalam pelaksanaan bisnis proses yang menggunakan teknologi IT. Oke, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan di pertemuan pertama ini, ya. Di sini barangkali untuk sekedar mengevaluasi pembelajaran kita, coba nanti dikerjakan ini untuk mengevaluasi yang kamu pahami, ya. Ya. Apa ya? Baru kuliah pertama langsung ada tugas, ya. Sambil mereview nanti, ya, apa yang saya jelaskan tadi mungkin bisa dijawab 3 pertanyaan ini, ya, nanti akan dikumpulkan. Oke, barangkali saya perlu perlu diskusi. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak tentang materi kuliah yang saya sampaikan tadi? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada materi tentang kuliah, saya mau diskusi tentang mekanisme perkuliahan, ya. Jadi ini semester ketiga saya ngajar di Unisti. Kali kesempatan pertama di kuliah hari ini saya gunakan untuk mensepakati beberapa hal. Pertama, saya mau tanya dulu. Saya minta kesepakatannya. Absensi sesuatu yang penting nggak? Penting, Pak. Penting, Pak. Ya, terserah. Saya kembalikan pada kalian. Saya minta pendapat kalian. Karena saya nggak mau shock lagi, ya. Jadi semester lalu saya itu shock. Terus terang aja, semester yang lalu saya shock. Ngajar ini shock. Ya. Jadi ketika pertama kali saya ngajar di Unisti ini, ya ini yang semester 8 ini, waktu mereka masih semester 6. Alhamdulillah, kelas D ini, ya menurut saya relatif baik ketimbang yang lain. Ya, saya di tahun yang lalu saya nggak ngajar kelas A, saya nggak ngajar kelas C. Saya hanya ngajar kelas B, ya. Yang mereka yang sekarang ini semester 8 dengan Tris sama Nova yang sekarang semester 6. Alhamdulillah, kelas B ini oke. Jadi saya mulai semester yang lalu juga ngajar kelas A dan kelas C. Dan jujur saya shock. Kelas A itu sampai akhir semester nggak ada yang masuk. Kelas A. Kelas C, dalam daftar nama ada 8 orang. Tapi yang hadir 2 orang tiap kali kuliah. Tiap kali kuliah hanya hadir 2 orang,
dan 2 orang itu gantian. Dan saya ngajar 2 mata kuliah semester yang lalu. Mata kuliahnya satu enterprise arsitektur, yang kedua risk management. Dan jadwalnya itu berturut-turut, nyambung. Kayak ginilah. Ya, ngajar sore, jam 4 sampai jam 6, nyambung lagi malam jam 6 sampai jam 8. Yang kelas C juga gitu. Jam 10 sampai 12, habis itu istirahat, setengah 1, masuk lagi sampai selesai. Tapi begitu masuk yang pertama, yang kedua saya sendirian, nunggu setengah jam, hilang. Kelas C itu kan cuman 2 minggu sekali masuk. Bahkan sampai akhir semester, ada yang nggak pernah hadir. Ada yang hanya datang ketika UAS. Saya tidak tahu ya, karena tugas saya ngajar, nguji, ngasih nilai. Selanjutnya nilai itu saya serahkan ke dosen tetap Unisti, karena mereka yang berhak nginput nilai. Ya. Saya nggak tahu berubah apa tidak. Saya terus terang, saya kalau di Unsri termasuk dosen yang terserah. Satu kelas A semua nggak ada masalah, satu kelas E semua juga nggak ada masalah. Ya, saya ngasih A satu kelas nggak membuat saya jadi populer. Sebaliknya saya ngasih E sekelas juga tidak membuat saya khawatir dibenci orang. Kira begitu. Kalau prinsip saya begitu. Makanya jujur ya, saya tadi kalau nggak karena kalian yang nge-WA saya, Pak, kita kuliah nanti jam 4, saya udah hilang motivasi tadi, terus terang aja. Ya, jujur saya gitu. Tapi begitu, Pak, kami kuliah, berapa orang? Sekian orang, alhamdulillah. Ya walaupun ini yang semester 4, berapa nih? Ada 1, 2, 3 ya. 3 orang cuma. Dari grup WA tadi saya lihat ada berapa? Ada berapa, Feby? 5, Pak. Berarti kurang 2. Oke, ini yang semester 8, 4 orang lengkap. Alhamdulillah. Saya sudah punya pengalaman sama mereka. Nah, pengalaman saya jadi dosen, ya, kadang-kadang saya buat kesepakatan, oke, absen nggak peduli, terserah. Mau masuk, nggak masuk, terserah, yang penting ujian pacak. Ada yang macam itu. Ada yang macam itu. Ya, tapi apa adanya. Jadi benar-benar nilai ujian top. Ya. Ada, Pak, bantu-bantu. Daya katanya, ya itulah. Kamu kan cuma minta pokoknya ujian. Terserah, saya segitu. Tapi Pak, kan penting, Pak. Kalau saya, pengalaman saya ngajar, saya selalu menyimpulkan ternyata ada hubungan antara kehadiran dengan kemampuan. Ya, saya tahu kalian tuh sambil kerja, nggak semua yang full time dari mahasiswa. Ada yang di sela-sela waktu sambil kerja, ada yang masih lembur di kantor. Ya, tapi sekurang-kurangnya kalau hadir dan mendengar, adalah yang nyangkut ilmu. Kemarin itu ada yang tidak pernah masuk sama sekali, tapi tiba-tiba ikut UAS. Ya, karena kebetulan sistemnya kemarin itu jadi wajib ujian offline kan, wajib datang ke kampus kan. Hal ini yang 4 orang tahu, kalau saya barangkali saya lebih suka suruh presentasi untuk menguji pemahaman. Dari situ saya bisa nilai paham atau ngocehnya tuh ngarang itu kelihatan itu. Yang benar-benar bikin tugas dengan baik, yang benar-benar ngarang ya, yang penting ngejawab, kelihatan gitu ya. Nah, makanya kalau saya menyarankan, ya kalau memang sepakat kita
absen itu penting. Yang paling tidak datang dengarlah. Ya. Dan kalau perlu saya setiap kali kuliah saya rekam. Ya, tapi masalahnya adalah kita nggak punya e-learning. Ya, kita nggak punya e-learning. Kalau kita punya e-learning kayak di Unsri, rekaman itu biasanya saya posting. Jadi mahasiswa itu yang tidak hadir pun, kalau di perhalangan tidak hadir, dia nonton ulang rekaman videonya itu. Katakanlah saya tahu kalian sibuk, ada kerja segala macam. Ya sudah, Pak. Yang penting absen dulu. Muka dulu lah. Bahwa sambil begawe di kantor, sambil sibuk yang lain dan konsentrasi penuh, nah kaget nonton ulang video rekaman. Tapi di sini mungkin karena nggak ada e-learningnya, saya nggak ada tempat memposting. Ya sebenarnya bisa saja dengan cara saya upload ke YouTube misalnya. Yang saya maksud kehadiran itu mungkin apa ya, daripada nggak hadir sama sekali, pasti nggak ngerti sama sekali gitu. Itu aja. Dan itu juga menjadi unsur penilaian bagi saya untuk katakanlah ya nolong, mengupgrade nilai segala macam. Ya. Saya masih selalu punya prinsip nilai itu distribusi normal. Nah, kebetulan saya ini juga dosen statistik, jadi saya itu masih begitu berpikirnya. Apa-apa distribusi normal. Prinsip saya adalah sama rata, sama rasa. Jadi kalau ada satu orang saya tolong, semua saya tolong. Persoalannya seringkali terjadi dalam kelas itu adalah ada nilai yang jomplang. Nilai jomplang itu gini, ada yang 80, ada yang 40. Kalau saya mau upgrade, tentunya sebesar-besarnya nilai yang bisa saya upgrade adalah dari 80 maksimum jadi 100. Tapi konsekuensinya adalah yang 40 paling-paling jadi 60. Ya. Karena prinsip saya begitu, itu demi asas keadilan. Ya. Jadi kalau ada yang saya dongkrak sekelas. Nah, yang repot itu bukan berarti saya nggak mau nolong kalau ada yang tadi misalnya nilainya ya, 30 misalnya. 30 sudah didongkrak 20, 50. 50 itu masih D. Itu yang terjadi di semester kemarin. Semester yang lalu, sejujurnya kalau di kelas saya itu tidak ada yang A sebetulnya. Paling tinggi B. Tapi untuk nolong yang bawah ini tadi, sudah ada apa-apa, ada yang A. Tapi maksimum mentok. Ujung-ujungnya masih ada yang E. Gitu. Ini saya klarifikasi dulu dari awal. Ya. Prinsip saya begitu. Terlebih lagi, niat nolong itu, saya tentunya lihat dari itikat mahasiswanya juga. Kalau masuk tidak pernah, apa yang nak ditolong? Gitu. Tugas tidak pernah ngumpul, apa yang nak ditolong? Saya balik lagi kepada itikat dari mahasiswa. Kalau mahasiswanya punya itikat baik, saya ikuti. Tapi yang kuliahnya juga, ya sudahlah, masuk tidak apa-apa, ya sudah, saya juga santai aja gitu. Terus terang saya sebenarnya pengen ngomong kemarin itu, saya udah sangat pasti aja lah.
sesak napas saya ngajar kelas C. Sudah sesak napasnya mulai dari bahwa sistem kuliahnya masuk 2 minggu sekali. Yang masuk seminggu sekali, kadang-kadang bingung saya ngabisi bahan itu, gimana cara habis. Kalau nak sekedar ngabisin, saya sekali ngajar 3 bab bisa. Tinggal mahasiswanya muntah apa tidak. Ya. Nah sekarang sudah lada masuk, kuliahnya 2 minggu sekali, tidak masuk pula. Saya terus terang bingung mau diapain kelas C. Ya. Jadi hari ini saya jujur saya katakan ini awal yang baik. Saya bersyukur alhamdulillah. Ya. Saya tidak expect betul tadi. Saya pikir belum kuliah sekarang. Saya santai-santai aja tadi. Malah tadi ketika Feby dan Marisa WA saya baru selesai bimbingan skripsi anak Unsri gitu. Karena saya pikir nggak ada kuliah, jadi saya untung bimbingan cepat selesai. Kalau nggak tadi terus sampai sore itu. Karena saya pikir nggak ada yang kuliah. Tapi surprise, alhamdulillah. Ini sebuah awal yang baik. Jadi tolong sampai ke kawan-kawan. Prinsip saya gitu ya. Saya ngikutin aja. Mahasiswanya semangat, saya semangat. Mahasiswanya malas, saya juga malas-malesan. Apalagi ketika saya lapor ke pimpinan Unisti, apa jawaban Unisti? Ah, gampang aja, Pak. Mahasiswanya nggak ada, Bapak tinggal tulis tidak ada yang hadir. Selesai. Bapak tetap ngabsen katanya. Oh, cak itu pula. Jadi prinsipnya ada ruginya di dosen gitu. Kan saya jujur saya ngatakan saya nggak bisa begitu. Ya, hati nurani saya nggak bisa begitu. Yang penting saya datang absen aja nggak. Ya. Saya itu bukan orang nyari kerjaan jadi dosen itu. Saya itu dulu punya pekerjaan, berhenti dari Telkom, jadi dosen. Supaya ilmu saya bisa dimanfaatkan orang lain. Kalau saya cuma nak nyari duit, ngabsen baik. Itulah, saya rasanya berat kalau saya cuma ngisi absen, kosong, nggak ada mahasiswa gitu. Ya, nurani saya agak terganggu rasanya. Sebenarnya saya pengen ngomong, saya nggak usah ngajar kelas C lah gitu. Karena pertama udah jelas saya bingung cara ngabisin materinya gitu. Gimana caranya saya membuat kuliah lebih singkat, tapi materinya lebih banyak. Kelas C itu kan satu SKS-nya cuma 30 menit. Sementara kalian 45 menit satu SKS. Unsri, satu SKS 50 menit. Jadi kalau 3 SKS itu 2,5 jam ngajarnya. Ya. Jadi saya berusaha dalam setiap kali materi yang saya sampaikan, saya akan menyampaikan poin-poin penting untuk menjadi bahan pembelajarannya. Jadi lesson learn-nya gitu ya. Supaya itu menjadi sesuatu yang kalian oleh. Tapi kalau memang tidak hadir, ya, mungkin sebaiknya ya tadi kalau ada video akan saya kirimkan supaya bisa diulang. Ya. Tapi akan lebih baik kalau disampaikan. Nah, jadi tolong disampaikan ke kawan-kawan, saya akan mengikuti cara kalian. Kalau kalian ada semangat, saya juga akan berusaha sebaik-baiknya. Kalian males-malesan, saya akan jauh lebih males. Ya, itu tadi. Prinsip saya, semua dapat A, bukan populer jadi dosen yang disenangi, yang menjadi target. Tapi sebaliknya, kalau saya kasih E sekelas pun, saya tidak pernah khawatir kalau saya jadi dosen yang paling dibenci, tidak juga.
Yang saya harapkan adalah apa yang saya ajarkan jadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa dipahami. Dan terlebih lagi, mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa yang agak kasar, ya. Jadi sarjana itu enggak. Tapi bukan untuk aku nakuti ya. Supaya kamu rasakan nikmatnya jadi sarjana. Karena saya ngalamin, saya sekolah itu susah. Zaman sekarang enak. Itu sekolah susah. Tapi apa yang saya pelajari, alhamdulillah betul-betul melekat di kepala saya. Betul-betul menjadi sesuatu yang saya gunakan untuk kehidupan saya. Sekali lagi, jadi sarjana itu tidak mudah. Jangan dipikir datang ngabsen itu tamat nanti wisuda. Sarjana ntar di belakang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, dengan cara kita. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kita sepakat, ya. Mudah-mudahan ini awal yang baik, ya, dan menular ke kelas-kelas yang lain. Dan terus dijaga supaya tetap selalu semangat untuk belajar. Ya. Oke. Kalau nggak ada yang perlu disampaikan, ya mungkin untuk hari ini kita akhiri dulu materi hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, awal, dasar, materi selanjutnya. Mungkin minggu depan saya akan lanjutkan dengan membahas tentang COVID, ya, sebagai sebuah framework tata kelola IT yang paling populer digunakan. Ambil prinsip-prinsip utamanya saja, nanti setelah memahami prinsip utama dari COVID, baru kita masuk materi inti tentang IT. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, lupa saya perlu capture dulu gambar untuk laporan attendance kuliah. Oke. Dah kalau gitu ya. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.